Perkenalkan, nama lengkap saya Sakarias Malo, NIM 2017 310103, Prodi Agribisnis. Saya mengambil mata kuliah Ekonomi Manajerial kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan investasi. Nah, di sini ada 3 dasar, yaitu yang pertama dasar sendiri, yang kedua tujuan, yang ketiga cara pengambilan keputusan investasi. Investasi ini di sini menjadi salah satu pilihan favorit sebagai salah satu bagian dari perencanaan keuangan oleh banyak orang, baik itu tujuan untuk pribadi ataupun bisnis, untuk persiapan masa tua atau sebagai aset yang berharga. Mengingat investasi telah menarik minat banyak orang, hal-hal dasar mengenai investasi pun semakin banyak diulik untuk bisa dijadikan materi kuat dalam menyempurnakan strategi dalam sukses menjalankan sebuah investasi agar mendapatkan profit yang tinggi. Dari sekian banyak hal-hal dasar mengenai investasi, keputusan investasi merupakan salah satu hal penting yang perlu dipahami sebelum kita mengambil keputusan atau kita mencoba berinvestasi pada satu hal. Dan keputusan investasi perlu diterapkan tidak hanya pada investasi saham, tapi juga jenis investasi lainnya, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir risiko atau kerugian. Di sini kita harus pahami apa itu investasi, dan juga kita harus tahu risiko-risiko dalam berinvestasi. Itu kita harus tahu sebelum kita berinvestasi, agar kita jangan mendapatkan kerugian ataupun risiko-risiko lainnya. Dan yang kedua di sini yaitu pengertian keputusan investasi. Untuk keputusan investasi sendiri di sini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan sejumlah dana ke dalam bentuk investasi. Dari keputusan tersebut, investor pasti mengharapkan adanya laba dalam jangka waktu yang cukup panjang. Keputusan investasi juga berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi yang tersedia bagi perusahaan. Tidak hanya soal keuntungan besar yang mendasari keputusan investasi, tetapi juga menyangkut risiko. Langkah-langkah pun tidak hanya sebatas analisis risiko, begitu pula dengan sifat investasi yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum yakin menempatkan dana berupa, yaitu independent project, yang kedua mutually exclusive project. Nah, di sini untuk independent project sendiri adalah sifat ini adalah ketika kita memutuskan untuk berinvestasi di suatu entitas usaha, di mana investor yakin investasinya akan cepat. Alasannya bisa dapat dari penerapan proyek investasi perusahaan tersebut memang dirancang demikian, atau karena fungsi proyek investasi setiap investor yang berbeda satu sama yang lain, sehingga tidak cukup peluang banyak investor untuk mendapatkan profit. Yang kedua, mutually exclusive project. Nah, ini adalah persoalan fungsi proyek investasi yang sama antara investor atau
yang lain. Jika kamu mengincar suatu entitas usaha untuk berinvestasi, pastikan dana alokasi investasi yang kita miliki kuat agar peluang untuk diterima semakin besar. Selain itu, keputusan investasi tidak berhenti hanya karena telah mengetahui sifat investasi dan memilih instrumen yang sesuai. Proses ini akan berlanjut sehingga evaluasi keputusan yang diambil, apakah kinerja sesuai dengan harapan di awal atau justru belum. Sebab itu keputusan investasi bukan hanya persoalan memutuskan sesuatu, tetapi merupakan bagian dari sebuah perencanaan investasi yang memiliki beberapa tahap krusial di dalamnya guna mensukseskan proses investasi yang kita lakukan setelahnya. Yang ketiga di sini dasar keputusan investasi, yaitu pemahaman hubungan antara return harapan dan risiko suatu investasi. Hubungan return risiko dan return harapan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linear. Artinya, semakin besar return harapan, semakin besar pula tingkat risiko yang harus dipertimbangkan, atau bisa juga disebut sebagai dasar keputusan investasi. Yang di sini cara pengambilan keputusan investasi. Dalam pengambilan keputusan investasi terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan guna mendapatkan solusi terbaik dan strategi investasi paling menguntungkan. Langkah-langkah tersebut bisa dikatakan sebagai proses keputusan investasi. Proses keputusan investasi terdiri dari beberapa tahap yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Di sini yang pertama yaitu penentuan tujuan investasi. Penentuan tujuan investasi di sini, pada tahap ini investor harus tahu apa tujuan mereka dalam berinvestasi, apakah itu jangka panjang atau pendek, risiko tinggi dengan potensi keuntungan yang tinggi, atau risiko rendah tapi keuntungan yang rendah. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset. Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia, baik itu saham, obligasi, sekuritas luar negeri. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Sebagai strategi portofolio aktif yang meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Yang keempat, pemilihan aset. Untuk pemilihan aset sendiri di sini, tahap selanjutnya adalah pemilikan aset-aset yang akan dimasukkan dalam portfolio. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang dimasukkan dalam portofolio. Tujuan tahap ini adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang menawarkan return diharapkan tertinggi dengan tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya menawarkan return diharapkan tertentu dengan tingkat risiko yang tinggi. Oke, jadi baik, cuma itu saja penjelasan saya mengenai keputusan investasi. Di sini saya akan
mensimpulkan apa itu keputusan investasi. Untuk keputusan investasi ini sebelum kita harus tahu lebih dulu investasi apa yang kita siapkan atau yang kita uh, tanamkan, dan juga kita harus mengetahui risiko-risiko apa dalam berinvestasi agar kita juga jangan rugi dan juga kita mendapatkan profit yang tinggi. Oke, jadi baik, cuma itu saja. Mohon maaf atas keterbatasan saya dalam menjelaskan keputusan investasi. Terima kasih.